Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak. Data kependudukan seringkali hanya dilihat sebagai tumpukan angka yang masif. Namun, pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan mengajak kita semua untuk melihat data tersebut melalui kacamata statistik yang lebih bermakna. Nama saya Nakula Atalhandranto dan rekan saya. Nama saya Nesrina Soan. Nama saya Rahma Arziwinata. Dan hari ini kami akan mempresentasikan laporan analisis mengenai sebaran jumlah penduduk Indonesia atau judulnya analisis probabilistik sebaran penduduk Indonesia tahun 2025 berdasarkan kelompok umur dengan distribusi normal. Mari kita mulai saja. Baik, untuk latar belakang akan dijelaskan oleh Kak Rahma. Silakan Kak Rahma. Baik, yang pertama di sini itu ada latar belakang. Bisa dilihat untuk sebaran penduduk di Indonesia itu pada setiap kelompok umur dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti angka kelahiran, kematian, dan juga imigrasi. Karena faktor-faktor tersebut pula bersifat acak dan saling mempengaruhi, maka diperlukan pendekatan-pendekatan dari teori peluang untuk melihat para pola penyebaran datanya secara lebih terstruktur. Boleh selanjutnya? Lalu di sini ada permasalahan penelitian. Berdasarkan latar belakang sebelumnya, permasalahan yang kami angkat itu adalah bagaimana sebaran jumlah penduduk di Indonesia tahun 2025 ini berdasarkan kelompok umur. Yang kedua ada bagaimana data tersebut dapat dimodelkan menggunakan distribusi normal serta yang terakhir bagaimana peluang jumlah penduduk berada pada rentang tertentu. Boleh selanjutnya? Lalu di sini ada data dan eksperimen. Data yang kami gunakan dalam analisis ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi statistik kependudukan. Lalu data penduduk laki-laki dan perempuan pada setiap kelompok umur dijumlahkan sehingga diperoleh total penduduk per kelompok umur dalam satuan ribu jiwa. Lalu selanjutnya ada data yang dianalisis ini sebagai dasar pemodelan probabilitas. Boleh selanjutnya? Di sini ada definisi dari perubahan acaknya sendiri. Dalam analisis ini, kami mendefinisikan bahwa peubah acak X sebagai jumlah penduduk pada suatu kelompok umur di Indonesia pada tahun 2025. Peubah acak ini bersifat kontinu dan diasumsikan sebagai mengikuti distribusi normal karena jumlah penduduk yang merupakan hasil akumulasi dari banyaknya faktor independen. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dan kemudian kita akan, oke, kemudian untuk parameter distribusi normal sendiri itu terdapat yang pertama tentu saja ada rata-rata, yaitu ada nilai rata-rata penduduk dari seluruh kelompok umur. Kemudian terdapat variansi, itu adalah penyebaran data terhadap nilai rata-rata tersebut. Kemudian ada simpangan baku, yaitu adalah akar dari si variansi itu sendiri. Dan terakhir adalah jumlah data, yaitu untuk kelompok kami adalah 16 kelompok umur. Dan berikut adalah untuk gambaran data kami, yaitu terdapat kelompok umur, terus terdapat jumlah penduduk laki-laki, penduduk perempuan, dan jumlah dari keseluruhan penduduk laki-laki dan penduduk perempuan sesuai kelompok umur tersebut. Oke, untuk hasil perhitungan dari parameter. Jadi yang pertama itu ada total penduduk. Jadi total penduduk untuk data kami yaitu sekitar 284.438,8 ribu jiwa. Kemudian untuk rata-rata rata-rata sendiri yaitu kita dapatkan dari total penduduk kita bagi dengan jumlah kelompok umur yaitu 16, yaitu kita dapat sekitar 17.777,43 ribu jiwa. Dan kemudian untuk variansinya sendiri itu kita dapatkan dari jumlah
setiap data itu nanti akan dikurangkan dengan nilai rata-rata, kemudian akan dikuadratkan. Nah, hasil dari tersebut setelah ditambahkan itu akan menjadi variansi, yaitu sekitar 34.030.235. Kemudian untuk simpangan bakunya itu sendiri kita dapatkan dari akar dari variansi tersebut adalah sekitar 5.833,55. Maka didapatkan eh, untuk semua hasilnya yaitu adalah 34.030.235,2. Dan untuk model distribusi normalnya itu kita dapatkan em, peubah acak X berdistribusi normal dengan rata-ratanya itu adalah 17.777,43 dan nilai variansinya adalah 5.833,55. Dan model ini akan digunakan untuk menghitung peluang pada peristiwa tertentu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Nakula. Oke, ini tadi hasil tabel dari perhitungan sebelumnya. Boleh dilanjut lagi? Baik, karena data jumlah penduduk yang kami miliki, yaitu satuannya adalah ribuan jiwa, dengan angka yang sangat besar, mencapai puluhan ribu. Oleh karena itu, agar kami dapat menghitung peluangnya, jadi kami menggunakan yang namanya distribusi normal, dan perlu melakukan standarisasi Z. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah mengubah distribusi data asli kita menjadi distribusi normal yang standar, yang memiliki rata-ratanya 0 dan simpangan bakunya 1. Nah, di sini kita coba untuk perhitungan peluangnya, di mana X-nya lebih dari 20.000. Nah, kita ketahui bahwa rumus dari standarisasi Z adalah X dikurangi dengan rata-rata atau mu dibagi dengan standarisasi baku. Yaitu sama dengan kita ketahui X-nya 20.000 dikurangi dengan data sebelumnya yang diketahui bahwa meannya itu adalah 17.777,43 dibagi dengan standar deviasinya itu 5.833,55. Maka didapatkan hasilnya 0,38. Nah, dari tabel Z, kita dapat ketahui bahwa ketika Z-nya lebih dari 0,38 maka akan dikurangi oleh 1. Jadi 1 dikurangi dengan hasil peluang si standarisasi Z-nya yaitu 0,38. Nah, dari 0,38 itu dapat hasil dari tabel Z itu perhitungannya 0,66480 yaitu hasilnya 0,3520. Maka kesimpulannya adalah 35,2%. Nah, perhitungan peluang selanjutnya yaitu kami mencoba menghitung kelompok yang umurnya kurang dari 10.000 jiwa. Jadi X-nya kurang dari 10.000. Nah, bedanya apa dari yang sebelumnya? Ketika X-nya kurang dari 10.000, jadi tidak perlu nggak perlu kurang 1. Nah, dapat standarisasi Z-nya yaitu diketahui X-nya 10.000 dikurangi dengan meannya yaitu 17.777,43 per standar deviasinya 5.833,55 sama seperti yang sebelumnya, didapatkan hasilnya negatif 1,33. Nah, dari tabel Z kita ketahui bahwa Z kurang dari negatif 1,33 adalah 0,0918. Maka kesimpulannya peluangnya adalah 9,18%. Nah, sekarang kita hitung peluang penduduk di antara 10.000 sampai 20.000 jiwa. Nah, karena sebelumnya kita sudah menghitung ketika X kurang dari 20.000 dan X lebih dari 10.000, maka kita sudah tinggal kurangin saja si hasil perhitungan sebelumnya, yaitu 0,6480 dikurangi dengan 0,0918, yaitu hasilnya 0,5562. Atau kesimpulannya, peluang
adalah 55,62%. Baik, kesimpulan akan dijelaskan oleh Kak Rahmi. Baik, di sini ada kesimpulannya. Berdasarkan hasil, hasil analisis yang telah kami lakukan, diperoleh rata-rata jumlah penduduk per kelompok umur itu sebesar 17,77 juta jiwa. Data yang menunjukkan adanya variasi yang cukup besar ini antar kelompok umur yang ditunjukkan oleh nilai simpangan baku. Lalu dari model distribusi normal yang digunakan dapat disimpulkan bahwa sebagian besar kelompok umur berada pada rentang 10 hingga 20 juta jiwa. Dan distribusi normal ini cukup representatif untuk memodelkan data penduduk yang banyak. Boleh selanjutnya? Baik, untuk sumber data yang perhitungan kami sebelumnya itu kami ambil dari Badan Pusat Statistik tahun 2023. Kami sudah mencantumkan linknya di PPTK. Baik, kita akhiri, kita dapat melihat bahwa sebagian besar penduduk kita berkumpul di rentang angka 10.000 hingga 20 juta jiwa. Dengan peluang sebesar 55,62% tadi yang sebelumnya telah kita hitung. Jadi analisis statistik seperti ini sangat krusial, bukan hanya untuk laporan di atas kertas, tetapi sebagai landasan pengambilan kebijakan di masa depan, mulai dari fasilitas kesehatan hingga perencanaan tenaga kerja. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya dan antusiasmenya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.